Febri Adriansyah akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jampitsus, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Apa yang sebenarnya terjadi? Di belakang drama perang dua lembaga ini, apakah berdamai setelah Febri mundur? Bagaimana kronologi nyata dari taktik saling sandera di mana batas antara penegak hukum dan mafia perkara menjadi sangat kabur? Kedepan, mari kita menyelami perseteruan elit ini. Tempat di mana hukum tidak lagi berbicara tentang benar atau salah, melainkan tentang siapa yang memegang kendali senjata dan siapa yang menguasai bunker di belakang lemari raksasa. Benih konflik ini sebenarnya berakar dari langkah berani Jaksa Agung yang sedang gencar-gencarnya mengusut kasus mega korupsi. Mereka menggunakan taji Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai dasar hukum untuk membersihkan praktek kotor di tanah air kita ini. Suatu hari, suatu malam, 19 Mei 2024, suasana Gontran Karer, sebuah restoran Perancis premium di daerah Cipete yang belakangan berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature, mendadak berubah mencekam. Febri Adriansyah yang menjabat sebagai Jampitsus atau Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus tersebut alias Komandan Tim Jaksa Pemburu Koruptor kelas kakap sedang menikmati makan malamnya. Tanpa disadarinya, gerak-geriknya dipantau secara intim oleh anggota Densus 88 anti teror yang lagi menyamar. Keberadaan penguntit ini mengendus kecurigaan tim pengawal Jampitsus yang berasal dari polisi militer atau PM TNI yang dengan sigap mereka meringkus salah satu agen pelacak tersebut yang diketahui bernama Bribda IM. Di kemudian hari diketahui namanya Iqbal Mustafa. Saat ponselnya diperiksa, tim pengawal menemukan dokumen digital yang memprofil atau merekam data pribadi serta kebiasaan sang jaksa lengkap dengan berkas penanganan kasus korupsi timah senilai 300 triliun yang sedang disidik oleh kejaksaan. Korupsi komoditas timah di Babel ini memang bukan perkara biasa. Kasus ini menyentuh gurita bisnis hitam yang memiliki backingan politik yang begitu kuat. Penguntitan ini diduga kuat merupakan bentuk intimidasi nyata untuk memetakan kekuatan sekaligus menggertak Jaksa Agung. Dampak dari insiden Cipete ini langsung menyulut reaksi berantai dalam hitungan hari. Jakarta Selatan sempat berada dalam siaga 1 tidak resmi. Publik disuguhi pemandangan luar biasa yang mirip film-film laga. Iring-iringan kendaraan taktis lapis baja dan motor besar milik Polri mendadak melakukan konvoi keliling secara agresif di sekitar gedung utama Kejaksaan Agung. Aksi pamer kekuatan atau show of force ini dibaca sebagai pesan terbuka. Merasa keselamatan para jaksa yang terancam oleh manuver kepolisian tersebut, Kejaksaan Agung langsung mengambil langkah ekstrim dengan memperketat brigade pertahanan mereka. Gedung Bundar, tempat dokumen-dokumen korupsi paling sensitif, disimpan resmi dijaga ketat oleh personel bersenjata lengkap dari polisi militer TNI. 1 tahun berlalu, ketegangan di bawah permukaan ini memaksa istana turun tangan memberikan kepastian hukum. Ini sudah zaman Pak Prabowo ya. Pada Mei 2025, Presiden Prabowo secara resmi menerbitkan Perpres nomor 66 tahun 2025. Peraturan ini hadir sebagai payung hukum khusus yang mengizinkan personal TNI dan Polri untuk memberikan pengawalan khusus demi keselamatan para jaksa yang sedang memegang kasus-kasus berisiko tinggi. Istana ingin memastikan bahwa penegak hukum tidak boleh kalah oleh intimidasi dari pihak manapun. Keamanannya, keluarganya dijamin oleh negara. Karena itu Presiden Prabowo menaikkan Kepres tersebut kepada Polri dan TNI untuk pengamanannya. Kita mundur sejenak. Pada tahun 2022 dan hingga 2024, Kejaksaan Agung sempat berada di puncak kejayaannya. Keberanian para jaksa di bawah pimpinan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus tersebut benar-benar dielukan masyarakat. Bagaimana tidak dengan gagah berani menangkap oknum anggota Densus 88 yang menguntit mereka sekaligus membongkar skandal mega korupsi tata niaga timah yang merugikan negara hingga angka lebih dari 300 triliun. Saat itu korps yang berbaju coklat tua ini dipandang sebagai pahlawan tanpa tanding dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun roda itu berputar dengan cepat dalam dunia politik dan kekuasaan. Peta kekuatan antar institusi ini berubah total secara drastis karena ada orang yang merasa terancam dengan lincahnya Febri sebagai Jampitsus. Siapa orang itu? Para oligar hitam dan presiden saat itu. Di ujung kekuasaannya, di masa injur hitam tersebut, kalau tidak dibuatkan kebijakan yang melindungi dirinya kelak dan pendukungnya para oligar hitam itu,
akan sangat berbahaya posisi mereka terutama ketika presiden tersebut menjadi mantan. Dengan cerdik, presiden waktu itu, Pak Jokowi, di saat hari akhir jabatannya menandatangani sebuah aturan baru yaitu Peraturan Presiden nomor 122 tahun 2024 pada tanggal 15 Oktober 2024. Lewat selembar kertas ini, lahirlah sebuah badan baru yang sangat kuat di dalam kepolisian bernama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Badan baru ini bukan satuan biasa, berada di bawah kendali langsung Kapolri, dipimpin langsung Jenderal Bintang 2. Mereka dibekali dengan senjata hukum yang begitu lengkap, mulai dari kewenangan untuk mencegah korupsi, mengintai lewat penyidikan, menyidik perkara hingga melacak dan menyita aset hasil korupsi di seluruh penjuru Indonesia. Luar biasa. Kehadiran korps baru ini langsung membalikkan keadaan. Polri yang sebelumnya terpojok karena isu penguntitan kini melancarkan serangan balik yang mematikan. Mereka tidak lagi menggunakan cara-cara amatir seperti membuntuti jasa di restoran, melainkan bergerak secara legal dan taktis. Melalui kerjasama investigasi berskala besar antara Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Polda Metro Jaya, kepolisian mulai membidik orang-orang di lingkaran terdekat Jampitsus. Kali ini Polri memegang kartu as yang sangat kuat, yaitu bukti-bukti nyata mengenai aliran dana dan kejahatan keuangannya mereka. Yang menjadi pertanyaan netizen dan masyarakat umum, apakah ini benar-benar memberantas korupsi atau menebas kekuatan lawan? Apakah akan berhenti sampai di sini atau akan ada lagi pengungkapan kejahatan menggunakan masalah hukum lainnya sehingga tuntas agar keadilan hukum di seluruh rakyat Indonesia bisa tercapai, bukan hanya tajam ke lawan dan rakyat, tapi tumpul ke, udahlah sahabat pilih sendiri tumpul kemana itu. Ditunggu jawabannya di komen. Peace. Cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah.